perkembanganmu sebagai content creator nih? Karena dulu aku kenal kamu kayaknya followersmu di bawah 30.000 kayaknya ya. Yang Aku masih awal. 8.000 followers. Waktu pertama kali join Influencer? Enggak, maksudnya kenal Kosem. Oh, waktu aku ketemu kamu masih 8.000. 8.000. Wow, sekarang udah 850.000. Ya sekitar segitu ya. Wow, mungkin by the time video ini tayang udah 1 juta kali Suli ya. Karena ini perkembangan akhir-akhir ini, kamu nambah 1-2 hari aja udah nambah 200.000 kan akhir-akhir ini kan? Ya sehari, iya. Ada, bisa dicek sih. Di social blade itu cek aja. Soalnya itu gara-gara dia join di Influencer Summit ya. Iya. Digoreng-goreng di Influencer Summit, naik cepet namanya. Nah oke, anyway, gimana caranya maksudnya kamu bisa grow di social media secepat ini? Ada gak strategi khususnya Sul? Sebenarnya gini ya, menurut aku personal branding itu overrated dan orang harus do something dulu sih. Ini aku ngutip dari orang luar ya, si Alex Hormozi itu. Jadi kita harus either punya bisnis dulu atau punya achievement yang great dulu sebelum kita tampil keluar gitu. Kayak misalnya yang terakhir aku sama Kosem itu kan punya 20 miliar dulu baru tampil keluar, baru ada track dulu gitu. Jadi aku ngeliatnya tuh buat teman-teman yang pengen build personal brand yang cepet banget gitu, yang misal grow-nya itu spike ke atas gitu, mereka either harus punya USP yang kuat, unique selling point yang kuat dari personalnya, dari orangnya gitu, atau cerita yang menarik banget gitu. Karena kalau kita nggak punya cerita yang menarik buat di-share ke teman-teman, buat di-share keluar, terus kita ngomong sampai berbusa-busa, orang nggak bakal dengerin kita sih. Jadi menurut aku ya kita harus mulai dari ya punya cerita yang menarik ya. Setelah itu ya mungkin baru bangun personal brand. Jadi urutannya dibalik. Oke, tapi pertanyaan selanjutnya, dan pasti yang nonton ini punya pertanyaan yang sama dengan yang aku bakal tanya ke kamu. Saya nggak punya apa-apa nih Kak sekarang. Saya nggak punya skill, saya juga bukan siapa-siapa istilahnya, baru mau merintis. Ya kan? Apakah saya harus benar-benar menunggu dulu nih sampai saya udah kaya dulu, sampai saya udah sukses dulu, baru memulai personal branding, baru mulai upload di sosmed? Punya cerita yang menarik ya, bukan tunggu sukses. Jadi kayak kalau kita ada cerita yang interesting buat di-share keluar ya kita share gitu. Menurut aku sangat jarang ya sih orang yang sekarang nge-build personal brandnya tapi dia nggak ada isi apa-apa terus dia bisa naik gitu. Itu jarang sekali sih. Jadi orang tuh harus ada isinya gitu, harus ada cerita yang menarik yang dia bisa share, harus ada bisnis atau apapun lah yang dia bisa bagiin keluar.